Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku KBK. Pada materi kali ini, aku akan membahas mengenai konsep diri dan penyesuaian diri nih. Teman-teman di sini, ada nggak sih yang masih merasa bingung dengan kemampuan diri sendiri? Kalau iya, mungkin konsep diri yang kalian miliki masih negatif. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari konsep diri itu? Yuk kita belajar bareng. Let's go! Konsep diri menentukan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dan berpikir. Semua orang tentunya memiliki konsep dirinya masing-masing. Konsep diri ini menentukan cara pandang individu kepada dirinya sendiri, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri ialah seperangkat persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten serta terorganisir. Konsep diri ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat diri sendiri dan dunia. Setiap individu pasti memiliki konsep diri dan dapat berkembang menjadi konsep diri yang positif maupun negatif. Namun kita pada umumnya tidak tahu apakah konsep diri yang dimiliki itu negatif atau positif. Hayo, kalau kalian sudah mengenal diri sendiri dengan konsep diri yang positif atau masih negatif? Individu yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu dapat menerima dirinya secara apa adanya dan akan mampu mengintrospeksi diri atau lebih mengenal dirinya melalui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif, ia tidak memiliki kestabilan perasaan dan keutuhan diri. Juga tidak mampu mengenal diri sendiri, baik kelebihan maupun kelemahan serta potensi yang dimiliki. Individu yang memiliki konsep diri negatif adalah individu yang pesimis, merasa dirinya tidak berharga, dan tidak tahan dengan kritikan yang diberikan kepadanya. Konsep diri yang negatif ini jadinya berbahaya ya untuk diri sendiri. Lalu bagaimana nih caranya agar kita punya konsep diri yang positif? Aku akan bahas sampai tuntas. No skip-skip, tonton sampai habis ya teman-teman. Konsep diri ini memiliki 3 komponen utama loh. Ada self-image, self-esteem, dan ideal self. Ketiga komponen ini memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Yuk kita bahas satu persatu. Komponen pertama, self-image atau citra diri, yaitu bagaimana kita memandang diri sendiri. Pandangan ini bisa dari berbagai aspek. Misalnya bisa dilihat dari penampilan kita nih teman-teman. Kita memandang diri sendiri sebagai seseorang yang memiliki rambut lurus, rambut ikal, atau bergelombang. Sumbernya adalah diri kita sendiri. Makanya self-image ini tidak selalu sesuai dengan realita dan terkadang bisa berubah-ubah. Komponen kedua, self-esteem atau harga diri, yaitu seberapa tinggi kita menilai diri sendiri. Seperti perbandingan bagaimana kita menilai diri sendiri dan penilaian orang lain. Self-esteem akan turun ketika sasaran perbandingan lebih baik dalam aspek yang sedang dibandingkan. Misalnya, ketika orang-orang mengabaikan kita, maka self-esteem kita akan semakin turun. Begitu pula sebaliknya. Sama halnya dengan self-image, self-esteem juga tidak tetap sifatnya dan berbeda di setiap aspek tergantung perbandingannya itu sendiri. Kita bisa memiliki self-esteem yang tinggi di suatu aspek kehidupan, tapi di aspek yang lain self-esteem kita rendah. Yang ketiga adalah ideal self, diri yang ideal, yaitu bagaimana harapan atau gambaran kita terhadap diri sendiri. Ideal self ini mencakup atribut-atribut positif yang diharapkan ada di dalam diri. Ambisi dalam hidup,
dan mimpi yang ingin diraih. Misalnya nih, ketika kita memiliki ambisi ingin menjadi juara umum di sekolah. Nah, hal itu yang termasuk ideal self. Teman-teman, tahu nggak kenapa sih konsep diri ini penting bagi kehidupan? Karena kita memiliki kecenderungan untuk memenuhi potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Manusia memiliki keinginan untuk mengembangkan diri. Ini berhubungan juga dengan ketiga komponen dalam konsep diri yang sudah aku jelaskan tadi. Ketika kita memiliki ideal self yang sejalan dengan self-image, maka self-esteem kita akan meningkat. Kita akan mengalami kondisi yang dinamakan congruence, yang mana penting untuk kita dapat mengaktualisasi diri, yaitu pencapaian tertinggi dari diri kita. Begitu pula sebaliknya, apabila ada kesenjangan antara self-image dan ideal self, maka kita akan mengalami kondisi incongruence, yang mana menyebabkan ketidaksejahteraan psikologis. Misalnya kecemasan, merasa terancam, dan yang paling fatal nih teman-teman, sampai kesulitan membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya khayalan. Bahaya banget kan? Aku akan membagikan cara-cara membangun konsep diri positif supaya kita memiliki kondisi yang congruence tadi. Mencintai dan menyayangi diri sendiri. Diri kita adalah unik, yang telah diciptakan Tuhan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Wujud dari kecintaan kita terhadap diri sendiri adalah dengan memperlakukan dan menjaga diri ini dengan baik dari hal-hal yang bisa merusak diri. Dengan begitu, kita akan senantiasa terdorong untuk melakukan sesuatu hal yang positif dalam hidup. Mengembangkan pikiran positif. Cara berpikir kita mengendalikan sikap, tindakan, dan hidup kita. Pikiran positif akan mendorong kita untuk tetap optimis, pantang menyerah, dan berani menghadapi resiko dan tantangan. Selain itu, pikiran positif juga akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang. Memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas hubungan tersebut. Bersikap proaktif. Sering dikatakan sebagai kemampuan mengambil sebuah inisiatif tindakan. Proaktif juga memahami dengan jeli permasalahan yang dihadapinya dengan kacamata nilai yang akurat dan tidak semata mengikuti perasaan. Proaktif ini meliputi banyak hal seperti proaktif dalam melawan hawa nafsu, proaktif dalam memberantas kebodohan diri, proaktif memupuk motivasi, proaktif dalam belajar, proaktif dalam menolong orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Menjaga keseimbangan hidup. Hidup itu harus penuh dengan keseimbangan. Tidak bisa rasanya kita hanya mementingkan salah satu faktor tertentu dalam hidup. Untuk mencapai keseimbangan ini, sebaiknya kita menyusun sebuah agenda kegiatan dan skala prioritas sehingga kita benar-benar bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak berlebihan dan seimbang. Sebaiknya setiap orang menciptakan konsep diri yang positif dan bertingkah laku yang positif juga. Karena konsep diri ini tidak hanya mempengaruhi satu orang saja nih teman-teman, tapi juga akan berdampak pada lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, tetangga, dan juga saudara. Gimana teman-teman? Mudah dipahami kan konsep diri apa yang harus kalian miliki? Hebat! Selanjutnya, aku akan berbagi sama kalian mengenai penyesuaian diri. Kita simak bareng-bareng yuk! Dalam istilah psikologi, penyesuaian diri disebut dengan istilah adjustment, yang berarti suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Davidoff.
tahun 1991. Sedangkan menurut Harlock, tahun 2008, beliau menyampaikan bahwa penyesuaian adalah seberapa jauh kepribadian individu berfungsi secara efisien dalam masyarakat. Namun, kalian juga perlu pahami beberapa poin penting terkait dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat juga diartikan sebagai proses beradaptasi atau mempertahankan. Proses menyesuaikan dengan standar atau prinsip yang ada biasa disebut dengan konformitas. Juga dapat diartikan sebagai penguasaan. Maksudnya penyesuaian diri sebagai penguasaan itu ialah agar kita memiliki kemampuan untuk membuat rencana, mengorganisasikan respon-respon sehingga kita mampu mengatasi segala macam permasalahan, kesulitan, serta frustasi secara efisien. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa penyesuaian diri itu adalah usaha individu untuk mencapai sebuah keharmonisan pada diri sendiri dan juga pada lingkungannya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan memahami definisi penyesuaian diri itu apa? Selain itu, di dalam penyesuaian diri juga terdapat aspek-aspek yang meliputi. Hal ini disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satu yang aku dapatkan informasinya ialah Harlock di tahun 2008. Di sini beliau mengemukakan beberapa di antaranya, yaitu pertama, penampilan nyata. Penampilan nyata atau overperformance ini bermaksud diri kita itu mampu menyesuaikan dengan norma atau standar yang berlaku dalam sebuah kelompok atau lingkungan masyarakat sehingga kita dapat diterima menjadi bagian dari kelompok tersebut. Aspek kedua, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Salah satu aspek yang dikemukakan Harlock berarti kalau diri kita itu mampu beradaptasi dengan baik dalam sebuah kelompok yang akan dimasuki. Baik kelompok yang merupakan teman sebaya sekalipun orang dewasa. Aspek yang ketiga ialah sikap sosial. Sikap sosial di sini diartikan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu agar mampu berkontribusi dengan baik dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Dan aspek terakhir yang disampaikan beliau ialah kepuasan pribadi nih teman-teman. Aspek ini ditandai dengan adanya rasa puas dan perasaan bahagia dalam diri individu ketika mampu ikut andil dalam kegiatan sosial yang dilakukan dalam sebuah lingkungan serta mampu menerima diri sendiri apa adanya dalam situasi sosial. Oh iya, selain aspek penyesuaian diri, ada juga hal-hal yang mempengaruhi penyesuaian diri ini loh teman-teman. Hal itu dinamakan sebagai faktor-faktor penyesuaian diri. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kedua faktor yang mempengaruhi ini disampaikan oleh Suparwoto di tahun 2004. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam kita ini, di dalamnya itu terdapat beberapa hal, yaitu motif, sikap, dan juga kepribadian. Motif di sini berarti dorongan-dorongan sosial, seperti adanya dorongan untuk berprestasi, unggul dalam sebuah lingkungan, dan juga dorongan untuk bersosialisasi. Jadi, motif inilah yang akan ikut serta memberikan pengaruh pada penyesuaian diri kita. Sikap juga ikut mempengaruhi penyesuaian diri kita loh teman-teman. Karena sikap merupakan hal yang berasal dari diri kita. Maka sikap ini termasuk dalam faktor internalnya. Individu dengan sikap yang baik cenderung lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dibandingkan dengan individu yang memiliki sikap tidak baik. Salah satu contohnya itu bersikap ramah saat kita di sekolah baru nih. Dengan sikap yang baik, maka kita akan lebih mudah untuk bergaul dan juga menyesuaikan diri kita dengan teman-teman serta lingkungan sekitar yang baru. Jadi jangan lupa untuk selalu bersikap yang baik ya teman-teman.
Selain motif dan juga sikap, kepribadian yang kita miliki juga memberikan pengaruh dalam menyesuaikan diri. Karena tiap kepribadian individu itu berbeda ya. Ada yang mudah bergaul dan senang pada keramaian atau berkumpul. Dan juga ada individu yang lebih suka menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan secara sendiri. Jadi, penyesuaian diri yang keduanya lakukan juga berbeda di dalamnya. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar diri kita yang mempengaruhi penyesuaian diri itu seperti keluarga, kondisi sekolah, dan juga teman sebaya. Keluarga dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penyesuaian diri. Karena keluarga merupakan pintu awal individu belajar berinteraksi dengan individu lainnya. Pada dasarnya, pola asuhlah yang menentukan kemampuan penyesuaian diri dalam masing-masing individu. Jika pola asuh keluarga itu demokratis, maka penyesuaian diri anggota keluarga di dalamnya akan berjalan dengan baik. Namun, jika lain halnya keluarga tersebut otoriter di dalamnya, maka kemampuan penyesuaian diri individu tersebut akan berpengaruh nih teman-teman, seperti ada hambatan di dalamnya. Ketika kita sudah bersekolah, kondisi sekolah juga memberikan pengaruh dari luar untuk melakukan penyesuaian diri. Lingkungan sekolah yang kondusif maka akan turut serta memberikan efek kemampuan penyesuaian diri yang selaras dalam diri kita. Di sekolah maupun di lingkungan sekitar, kita juga akan memiliki teman sebaya. Teman sebaya ini biasanya menjadi teman main kita kan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti main karet, petak umpet, batu tujuh, dan kok jadi kepengen main gini sih? Teman sebaya kita memberikan pengaruh seperti halnya keluarga dan kondisi sekolah dalam penyesuaian diri kita. Karena mereka akan menjadi sarana pendukung agar kita mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik. Nah, gimana teman-teman materi kali ini? Asyik banget kan? Hehe, iya dong. Semoga dengan pembahasan konsep diri dan penyesuaian diri yang aku berikan kali ini dapat kita semua pahami dan berguna ya. Oke, jangan lupa ya untuk terus dukung aku dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.